dari Karnaval Fair, Kalam Kudus Fair SMP tahun 2024. Kami memiliki beberapa acara. Dari awal itu ada mitigasi bencana untuk guru dan siswa, kemudian pendidikan khas Yogyakarta, ada seminarnya, ada workshopnya untuk anak-anak dan juga untuk para guru. Kemudian dilanjut dengan ada lomba menyanyi tunggal untuk siswa SD. Dan kemudian ada juga kami membuat lomba vlog untuk anak-anak dengan tema Aku Cinta Indonesia. Nah, kemudian puncak acara dari kegiatan Kalam Kudus Fair ini yang kita mulai dari bulan Oktober itu adalah pada acara konser ini. Konser ini mengangkat tema apa, Bu? Temanya itu sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita itu bisa Kalam Kudus, keberadaan Kalam Kudus itu membawa kemuliaan bagi Indonesia. Tapi dari tema konsernya sendiri itu adalah bagaimana mereka bisa menemukan cerita kehidupan mereka itu akhirnya menemukan bahwa Tuhan itu adalah yang terbesar. Jadi judulnya adalah My Story to Find the Greatest. Ini ada berapa yang ikut konser, ada berapa orang? Kalau peserta konsernya sendiri ada sekitar 150-an anak. 150-an anak. Jadi itu terdiri dari penari, penyanyi, paduan suara maupun pemain musik. Tetapi sebenarnya yang menarik adalah konser ini bukan hanya anak-anak yang tampil, tapi ada anak-anak yang misalnya membuat karya-karya pameran, kemudian membuat karya-karya fotografi, kemudian mereka juga bekerja di bidang lain, misalnya membuat multimedia untuk promosi kegiatan ini. Mereka yang mengerjakan tiketing, mereka yang menjadi usher, mereka yang menjadi LO. Jadi anak-anak itu secara keseluruhan malah mereka terlibat semuanya. Jadi kalau dihitung-hitung bisa sekitar 280-an anak yang terlibat dalam kegiatan konser ini. Itu dari SD sampai... Tidak, yang SD itu hanya pada paduan suara saja, ya, dan solois gitu kan. Tapi untuk keseluruhan yang lainnya itu lebih banyak anak SMP. Jadi seluruh anak SMP kita terlibat dalam kegiatan konser. Mungkin pihak penyelenggara ini dari SMP mana atau dari? Penyelenggaranya dari SMP Kristen Kalam Kudus, Pak, yang terletak di Jalan Janggon 4, RT 1, RW 1, Wicak, Maluju. Targetnya apa? Targetnya adalah sebenarnya targetnya itu lebih memberi apresiasi sebenarnya. Kami ingin itu memberi apresiasi buat anak-anak, untuk mereka yang punya bakat, talenta, punya kemampuan gitu ya. Mereka bisa juga berkolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan satu event bersama. Nah, selain itu kami ingin selain mewadahi lagi, kami juga rindu untuk bisa membawa anak-anak itu pada sebuah kegiatan yang besar, yang berkolaborasi, yang itu membawa mereka itu pada sebuah semangat untuk bukan hanya sekolah itu bukan hanya belajar, tetapi sekolah itu juga bagaimana mereka bersinergi, bagaimana mereka berkolaborasi, bagaimana mereka mengembangkan bakat dan minat mereka, bagaimana mereka bisa mengapresiasi karya orang lain. Nah, itu yang kami rindukan. Di samping ini sebagai sebuah media untuk kami memperkenalkan Kalam Kudus gitu ya. Seperti apa Kalam Kudus itu sebenarnya? Ini kan mengungkap talenta mereka ya. Iya. Adakah kerjasama dengan mungkin kalau musik, produksi musik sehingga mereka bisa mengoptimalkan talenta mereka? Kalau bekerja sama dengan musisi atau apa tidak, Pak, karena yang menjadi musisi anak-anak kita sendiri. Posternya adalah guru kita sendiri, guru musiknya. Iya, betul. Tetapi kami malah menggandeng ada anak-anak alumni. Jadi kami punya alumni yang mereka sudah lulus dan punya kemampuan musik, kemampuan vokal yang bagus, itu kami libatkan. Termasuk anak-anak ini yang sudah lulus dari perguruan tinggi, dari ISI, begitu. Memang ada additional player-nya, tapi tidak banyak. Ya, ada additional player, tapi tidak banyak. Yang lebih banyak terlibat adalah anak-anak kami sendiri. Ada
ada event-event berikutnya gitu. Iya, kami berharapnya begitu. Ini karena event konser pertama, tapi saya berharap ini bukan event konser terakhir. Tapi ini sebuah pembelajaran besar untuk kami membuat sebuah event yang besar. Karena selama ini di sekolah kami hanya membuatnya ya pentas seni, hal-hal yang masih internal begitu ya. Tapi kami mencoba keluar dari zona nyaman kami. Kami membuat sebuah event yang berbeda. Nah, harapannya adalah ke depan kami bisa membuat kegiatan yang sama, gitu ya, yang serupa, gitu, yang bisa mengembangkan bakat dan minat anak-anak. Karena kembali pada kecerdasan anak-anak itu bukan hanya kecerdasan akademik, tapi ketika mereka punya kecerdasan bermusik, menari, menyanyi, itu merupakan sebuah kecerdasan juga. Mereka punya kecerdasan dalam fotografi, membuat karya-karya seni, itu juga merupakan sebuah kecerdasan juga. Kalau dukungan dari pemerintah daerah mungkin dinas kebudayaan apa Bu? Kalau dinas kebudayaan memang kami tidak ke sana Pak, tapi kalau dinas pendidikan ya Pak. Jadi Bapak Kepala Dinas Pendidikan sendiri mengapresiasi apa yang kami kerjakan. Bahkan kami juga mendapat dukungan dari pemerintah yang lain, misalnya Polda, Polres, Polresta gitu ya. Kemudian jajarannya di bawahnya itu juga mendukung kegiatan. Maksud saya anak-anak yang pentas di sini nanti untuk mendaftar ke sekolah jenjang yang lebih tinggi bisa dianggap prestasi. Dianggap prestasi. Karena prestasi itu harus dari event apa ya? Kejuaraan. Event kejuaraan. Jadi yang kami harapkan kemarin dari pemerintah itu, dari kepala dinas saya sampaikan, membuat event seperti ini itu tidak mudah. Tidak mudah karena melibatkan banyak anak yang pertama, yang kedua melibatkan banyak talent, kemudian mengkolaborasikan itu menjadi sebuah event bersama itu sangat tidak mudah, dan itu nggak bisa dikerjakan hanya beberapa orang, itu harus dikerjakan ternyata oleh banyak sekali orang untuk bisa membuat sebuah event itu. Persiapannya berapa lama Bu ini? Persiapannya sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan saja. 1,5 bulan. Jadi ini lahirnya itu sebenarnya lama, ada sebuah kerinduan yang lama, kami itu ingin membuat sebuah konser gitu. Tapi kerinduan itu belum pernah tersampaikan gitu. Nah ketika kami kemudian berpikir, iyalah kita bisa lah. Nah akhirnya kami mencoba memberanikan diri untuk membuat sebuah event ini. Ya, ini pembelajaran yang luar biasa. Baik, terima kasih.